Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandita Merawati, kelas 10 RPR 1, nomor absen 20. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang topologi jaringan. Pengertian topologi jaringan adalah suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya yang merangkai menjadi sebuah jaringan, di mana penggunaan topologi jaringan didasarkan pada biaya, kecepatan akses data, ukuran maupun tingkat konektivitas yang akan mempengaruhi kualitas maupun efisiensi suatu jaringan. Ada bermacam-macam topologi jaringan komputer yang banyak digunakan saat ini, antara lain adalah topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi linear. Masing-masing jenis topologi ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Topologi bus adalah topologi di mana semua perangkat keras terhubung melalui kabel tunggal yang kedua ujungnya tidak tertutup dan masing-masing ujungnya menggunakan sebuah perangkat terminator. Jika alamat perangkat sesuai dengan alamat pada informasi yang dikirim, maka informasi akan diterima dan diproses. Jika tidak, maka informasi akan diabaikan. Ini merupakan gambar dari topologi bus. Cara kerja topologi jaringan bus menghubungkan sesuatu ke setiap komputer di jaringan yang disebut transsegment. Bus biasanya disebut kabel yang menghubungkan ujung ke ujung, dan ini digunakan untuk mengirimkan sinyal dari satu ujung ke ujung lainnya. Pada akhir setiap terminator ditempatkan, ia mengenali kemana arah data berpergian, dan juga terminator digunakan untuk menyerap sinyal. Jika terminator tidak menyerap sinyal, kemudian sinyal yang sama tercermin kembali ke bus. Hal ini mengacaukan aliran seluruh data. Topologi tipe bus dianggap sebagai jaringan pasif karena komputer sebagian besar tergantung pada sinyal yang ditransmisikan. Kelebihan topologi bus: mudah untuk dikembangkan, tidak memerlukan kabel yang banyak, hemat biaya pemasangan. Kelemahan topologi bus: tidak stabil. Jika salah satu komputer terganggu, maka jaringan akan terganggu. Tingkat deteksi kesalahan sangat kecil. Sulit mencari gangguan pada jaringan. Tingkat lalu lintas tinggi atau sering terjadi antrian data. Untuk jarak jauh diperlukan repeater. Topologi ring. Jenis topologi ring ini seluruh komputer dihubungkan menjadi satu membentuk lingkaran atau ring yang tertutup dan dibantu oleh token. Token berisi informasi yang berasal dari komputer sumber yang akan memeriksa apakah informasi tersebut digunakan oleh titik yang bersangkutan. Jika ada, maka token akan memberikan data yang diminta oleh titik jaringan dan menuju ke titik berikutnya. Seluruh komputer akan menerima setiap signal informasi yang mengalir. Informasi akan diterima jika memang sudah sesuai dengan alamat yang dituju, dan signal informasi akan diabaikan jika bukan merupakan alamatnya sendiri. Dengan kata lain, proses ini akan berlanjut terus hingga sinyal data diterima di tujuan. Ini merupakan gambar dari topologi ring. Cara kerja topologi ring: setiap komputer terhubung dengan komputer berikutnya. Setiap komputer mentransmisi ulang pesan dari komputer sebelumnya ke komputer berikutnya. Pesan singkat atau token mengalir satu arah sepanjang ring dan dikirim bergantian. Hanya komputer yang sedang memegang token yang berhak mengirim pesan pada komputer tujuan. Token diubah dengan menambah alamat dan data dan dikirim sepanjang ring. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan topologi ring. 1. Kecepatan pengiriman tinggi. Dapat melayani trafik yang padat.
Tidak diperlukan host relatif murah. Dapat melayani berbagai mesin pengirim. Komunikasi antar terminal mudah. Waktu yang diperlukan untuk pengaksesan data optimal. Kekurangan topologi ring, perubahan jumlah perangkat sulit. Kerusakan pada media pengirim dapat mempengaruhi seluruh jaringan. Harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan untuk kemudian diisolasi. Kerusakan salah satu perangkat menyebabkan kelumpuhan jaringan. Tidak baik untuk pengiriman suara, video, dan data. Topologi star. Pada topologi jenis star ini, setiap komputer langsung dihubungkan menggunakan hub, di mana fungsi dari hub ini adalah sebagai pengatur lalu lintas seluruh komputer yang terhubung. Karena menggunakan proses pengiriman dan penerimaan informasi secara langsung, inilah yang menyebabkan biaya pemasangannya juga tinggi. Ini merupakan gambar dari topologi star. Cara kerja dari topologi star. Setiap komputer berkomunikasi dengan hub pusat yang akan mengirim kembali pesan kepada semua komputer atau broadcast, atau hanya pada komputer tujuan atau switchcast. Hub pada broadcast bisa aktif atau pasif. Hub aktif multiport triple berfungsi mengulang sinyal yang diterima dan mengirim sinyal tersebut pada semua komputer. Hub pasif hanya berfungsi sebagai titik sambung dan tidak membutuhkan tenaga listrik untuk menjalankannya. Kita bisa menggunakan beberapa tipe kabel untuk mengimplementasikan jaringan star. Kelebihan, deteksi kesalahan mudah dilakukan. Perubahan stasiun mudah dilakukan dan tidak mengganggu jaringan lain. Mudah melakukan kontrol. Tingkat keamanan tinggi. Paling fleksibel. Kekurangan, menggunakan banyak kabel. Ada kemungkinan akan terjadi tabrakan data sehingga dapat menyebabkan jaringan lambat. Jaringan sangat tergantung kepada terminal pusat. Jaringan memakan biaya tinggi. Jika titik komputer pusat terjadi gangguan, maka terganggu pula seluruh jaringan. Topologi extended star. Topologi extended star adalah pembaruan topologi yang berasal dari bentuk topologi star. Topologi extended star memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan topologi star. Cara kerja, setiap komputer berkomunikasi dengan hub pusat yang akan mengirim kembali pesan kepada semua komputer atau broadcast atau hanya pada komputer tujuan switchcast. Hub pada broadcast bisa aktif atau pasif. Hub aktif multiport repeater berfungsi mengulang sinyal yang diterima dan mengirim sinyal tersebut pada semua komputer. Hub pasif hanya berfungsi sebagai titik sambung dan tidak membutuhkan tenaga listrik dan untuk menjalankannya. Kita bisa menggunakan beberapa tipe kabel untuk mengimplementasikan jaringan star. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihan topologi extended star. Jika satu kabel subnode terputus, tidak akan mengganggu jaringan lainnya. Tetapi apabila subnode sentral terputus, maka setiap node akan terputus dan menyebabkan kelumpuhan jaringan. Kelemahan. Tidak menggunakan kabel low grade karena dapat menghandle satu traffic node, karena untuk berkomunikasi antar node membutuhkan beberapa kali hops. Topologi mesh atau jala. Topologi mesh adalah topologi yang saling terhubung dengan setiap perangkat. Topologi mesh menggunakan kabel tunggal dan tidak memerlukan switch atau hub. Topologi mesh merupakan topologi gabungan dari topologi ring dan star. Cara kerja. Topologi mesh adalah topologi yang menerapkan hubungan antar komputer secara penuh karena setiap komputer berperan sebagai sentral. Jumlah yang digunakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1. Misalnya, bila sebuah jaringan terdapat 7 komputer, maka satu komputer akan terhubung dengan 6 kabel yang berbeda dengan ke-6 komputer yang lain.
Jenis topologi yang merupakan dari berbagai jenis topologi yang lain atau disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya digunakan pada jaringan yang tidak memiliki terlalu banyak node di dalamnya, dikarenakan setiap perangkat dihubungkan dengan perangkat lainnya. Kelebihan dinamis dalam memperbaiki setiap kerusakan titik jaringan komputer. Data langsung dikirimkan ke tujuan tanpa harus melalui komputer lain. Data lebih cepat proses pengiriman data. Jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer, tidak akan mengganggu komputer lainnya. Kekurangan, biaya untuk memasangnya sangat besar. Perlu banyak kabel. Proses instalasi sulit dan rumit. Topologi tree. Topologi tree ini merupakan hasil pengembangan dari topologi star dan topologi bus yang terdiri dari kumpulan topologi star dan dihubungkan dengan satu topologi bus. Topologi tree biasanya disebut juga topologi jaringan bertingkat dan digunakan interkoneksi antar sentral. Pada jaringan ini memiliki beberapa tingkatan simpul yang diterapkan dengan suatu hierarki. Gambarannya adalah semakin tingkat kedudukannya maka semakin tinggi pula hierarkinya. Setiap simpul yang memiliki kedudukan tinggi dapat mengatur simpul yang memiliki kedudukan yang rendah. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, deteksi kesalahan mudah dilakukan. Perubahan bentuk suatu kelompok mudah dilakukan dan tidak mengganggu jaringan lain. Mudah melakukan kontrol. Kekurangan, menggunakan banyak kabel. Sering terjadi tabrakan data. Jika simpul yang lebih tinggi rusak, maka simpul yang lebih rendah akan terganggu juga. Cara kerja lambat. Sekian presentasi dari saya. Bila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.